Halo, Tika. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah bersedia untuk mendengarkan presentasi dari hasil laporan studi kelayakan bisnis kami pada kali ini. Nah, yang mana sebelumnya perkenalkan saya Huswatun Hasanah dengan NIM 240591112. Kemudian tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu Putri Fasuryani dengan NIM 240591108, Miftahul Latifa dengan NIM 240591116, dan Raisya Aurasifa dengan NIM 240599191. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis kami, yaitu Giovanni Sartor. Nah, tentunya di sini dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis kami diampu oleh dosen Ibu Nevia Primavera SPMM. Boleh next? Nah, kita bakalan masuk ke bagian pembahasan mengenai strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan terlebih dahulu mengenai bisnis saya, yang mana bisnis kami ini bergerak di bidang fashion. Nah, kita masuk ke eh, bagian segmentasi dan target. Nah, di sini bisa kita lihat bagian demografis, yaitu pria profesional muda dan eksekutif yang mana berusia 22 sampai 45 tahun dengan rata-rata pendapatan 6,5 juta per bulan. Kemudian geografisnya dengan domisili di perbatasan Jakarta Pusat dan Selatan dengan toko fisik utama kami di Pacific Place yang mana bertarget utamakan yaitu pekerja kantoran yang praktis yang mengutamakan kerapian, kualitas material, dan juga penunjang personal branding nantinya. Kita masuk ke positioning brand. Kami mengusung konsep premium, yaitu defined by detail. Nah, Sartor ini memposisikan diri sebagai brand fashion formal pria premium yang menawarkan pakaian kerja berkelas dengan ketelitian presisi demi meningkatkan kepercayaan diri karir konsumen kami nantinya tentunya. Next. Berbantu next. Oke, terima kasih. Kita masuk ke bagian analisis SWOT perusahaan, yang mana tentunya setiap bisnis memiliki, sebelum membangun bisnis, kita harus menganalisis SWOT terlebih dahulu. Yaitu kita masuk yang pertama, strength dan opportunities. Nah, ini kan termasuk ke dalam faktor internal dari perusahaan tersebut, yang mana kekuatan dari perusahaan kami nantinya, yaitu target pasar kami lebih spesifik. Kemudian koleksi produk kami lengkap, premium, dan juga lokasi strategik di Pacific Place, serta kontrol detail kualitas jahitan kami. Berikutnya kita masuk ke bagian peluang, yang mana kebutuhan personal branding pekerja kantoran sangat tinggi, yang mana ekspansi digital melalui e-commerce, serta paket bundling karir lulusan baru. Nah, adapun weakness dan traits kami, yaitu ini kan termasuk ke faktor eksternal dari perusahaan, yang mana kelemahan kami yaitu brand baru dengan tingkat awareness yang belum optimal, kemudian juga sensitivitas harga yang tinggi, serta biasa promosi awal yang lebih besar. Adapun ancamannya yaitu kompetitor besar seperti Zara dan H&M, tren gaya kerja yang beralih ke casual atau casual of lifestyle, dan ketidakstabilan daya beli ekonomi makro. Next. Baik, kita lanjut ke pembahasan mengenai marketing mix, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Raisa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Eh, dari aspek pemasaran, Giovanni Sartor menggunakan strategi marketing mix 4P. Yang pertama yaitu dari sisi produk. Giovanni Sartor berfokus pada pakaian formal pria premium seperti kemeja, blazer, jas, dan juga setelan formal. Produk yang ditawarkan
mengutamakan kualitas bahan yang nyaman, desain elegan, serta jahitan yang rapi dan presisi. Dengan demikian, produk tidak hanya memenuhi kebutuhan berpakaian formal, tetapi juga memiliki prestige bagi konsumen. Dari sisi harga, perusahaan menerapkan strategi premium pricing. Harga yang ditawarkan disesuaikan dengan kualitas produk dan target pasar yang menengah ke atas. Strategi ini bertujuan untuk membangun citra eksklusif sekaligus menunjukkan bahwa produk memiliki kualitas yang sebanding dengan harga yang dibayarkan. Untuk tempat atau place, Giovanni Sartor menggabungkan penjualan offline dan online. Toko fisik berada di Pacific Place, Mall Jakarta yang memiliki segmen konsumen premium. Selain itu, produk juga dipasarkan melalui Instagram, TikTok Shop, dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. Sedangkan pada promosi, perusahaan memanfaatkan media digital melalui influencer, konten edukatif mengenai personal branding, serta berbagai program bundling atau promosi. Nah, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan awareness sekaligus menarik minat pembeli konsumen. Next. Selanjutnya ada aspek teknis dan tata letak toko. Nah, pada aspek teknis, lantai pertama Giovanni Sartor berfungsi sebagai area display dan transaksi, di mana di area ini pelanggan dapat melihat koleksi produk, mencoba pakaian di fitting room, serta melakukan proses pembelian. Konsep desain yang digunakan adalah minimalis modern dengan nuansa maskulin agar sesuai dengan identitas brand. Sementara itu, di lantai kedua dirancang sebagai area premium dan konsultasi. Pelanggan dapat memperoleh layanan personal styling dan konsultasi terkait kebutuhan pakaian formal mereka. Nah, arena ini juga digunakan untuk layanan semi-tailor atau penyesuaian pakaian sehingga memberikan pengalaman yang lebih eksklusif. Dengan pembagian fungsi tersebut, toko tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tetapi juga memberikan layanan konsultatif yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasional. Dalam operasionalnya, Giovanni Sartor menggunakan sistem produksi melalui vendor yang telah dipilih berdasarkan standar kualitas tertentu. Nah, proses dimulai dari pemasok bahan baku, kemudian dikirim ke vendor produksi untuk dibuat menjadi produk jadi. Setelah itu dilakukan quality control untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar perusahaan sebelum dipasarkan kepada konsumen. Tahapan produksi meliputi pemilihan bahan, pembuatan pola, pemotongan kain, proses jahit hingga finishing dan pengecekan akhir. Untuk pengelolaan persediaan, perusahaan menerapkan metode FIFO atau first in first out, sehingga stok yang masuk lebih dahulu akan dijual lebih dahulu. Sistem ini membantu menjaga kualitas produk dan mengurangi risiko penumpukan stok. Melalui alur produksi yang terstruktur, perusahaan dapat menjaga konsistensi kualitas sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien. Next. Selanjutnya ada kebutuhan sumber daya manusia. Nah, keberhasilan operasional perusahaan juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Total tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebanyak 19 orang. Setiap posisi memiliki peran yang berbeda. Owner bertugas dalam pengambilan keputusan strategis dan investasi. Store manager mengelola kegiatan operasional toko sehari-hari. Sales advisor berperan dalam melayani pelanggan dan membantu proses penjualan. Kasir dan admin bertanggung jawab pada administrasi dan pencatatan transaksi. Selain itu, terdapat juga personal stylist yang memberikan konsultasi gaya berpakaian, security yang menjaga keamanan aset perusahaan, eh, kisi atau vendor control yang mengawasi kualitas produk, serta cleaning service yang memastikan kenyamanan lingkungan toko. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan operasional bisnis berjalan lebih efektif dan profesional. Next.
Selanjutnya ada resiko operasional dan mitigasi. Dalam menjalankan bisnis, tentu terdapat berbagai resiko yang perlu diantisipasi. Nah, beberapa resiko utama yang dihadapi Giovanni Sartor antara lain adalah persaingan dengan brand fashion ternama, perubahan tren fashion menuju gaya yang lebih casual, sensitivitas konsumen terhadap harga yang premium, keterlambatan produksi dari vendor, serta masalah persediaan dan kualitas produk. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan menerapkan beberapa strategi mitigasi. Yang pertama yaitu memperkuat branding sebagai brand formal premium yang memiliki kualitas tinggi, menjaga standar bahan, jahitan, dan pelayanan agar tetap konsisten. Yang ketiga yaitu melakukan inovasi desain secara berkala mengikuti perkembangan tren pasar. Selain itu, perubahan perusahaan memanfaatkan pemasaran digital, bekerja sama dengan vendor terpercaya, menerapkan quality control secara rutin, dan mengelola persediaan secara lebih terstruktur. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko bisnis dapat diminimalkan dan keberlangsungan usaha dapat lebih terjamin. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rasya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan mengenai proses manajemen atau konsep POAC oleh Saudari Putri. Disilakan. Oke, baik. Sepertinya ada kendala ya sama rekan saya. Mungkin boleh dilanjut aja sama Latifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan SDM. Proses manajemen, konsep POAC. Yang pertama, planning. Visi brand premium defined by detail, lokasinya itu di Pacific Place dengan kapasitas 20-50 pelanggan per hari. Sistemnya semi-tailor atau ready to wear. SDM-nya sekitar 9-15 orang. Dengan organizing, struktur jelas dengan starter manager sebagai operasi operasional, pembagian tugas per fungsi, kerjasama dua vendor, produksi eksternal. Actuating, perjanjian kerja tertulis, jam kerja shift maksimal 40 jam per minggu, upah sesuai UMR, BPJS, cuti minimal 12 hari per tahun. Controlling, quality control memeriksa produk dari vendor, pengawasan vendor berkala, evaluasi kinerja karyawan, pemantauan biaya. Struktur organisasi dengan dia owner pemilik bisnis dengan 4 orang, di bawahnya ada store manager 2 orang, dengan vendor control ada 1 orang, lalu di bawahnya ada sales advisor 3 orang, kasir 2 orang, admin 1 orang, personal stylist 2 orang, security 2 orang, cleaning service 2 orang. Vendor produksi diawasi oleh vendor control store manager, yaitu Rusli Hadinwinata, Basapok, dan Taylor. Vendor sampel di eksklusif Taylor, produksi utama. Selanjutnya, rekrutmen dan pengarahan tenaga kerja. Prinsip dasar rekrutmen, right person on the right job, culture fit dengan nilai brand premium, fair and transparan, tidak diskriminatif, komplain terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Garing 2003, Undang-Undang Nomor 11 Garing 2020, dan Undang-Undang Nomor 6 Garing 2023. Sumber rekrutmen internal,
promosi jabatan, rotasi, employee referral, eksternal, LinkedIn, Jobstreet, Glance, kerjasama institusi pendidikan, work interview, dan headhunting. Tahapan proses rekrutmen, pertama, identifikasi kebutuhan, yang kedua, job desk dan specification, yang ketiga, pengumuman lowongan, yang keempat, seleksi berkas, kelima, wawancara, keenam, tes kompetensi, ketujuh, wawancara kedua dengan owner, yang kedelapan, cek referensi, kesembilan, job offer, lalu yang ke-10 yaitu onboarding. Aspek eksternal, hukum, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Aspek eksternal hukum, NIB, NPWP, merek dagang di DJKI, badan usaha, perseroan terbatas, kepemilikan 4 pendiri, masing-masing mendapatkan 25%, 5 kontrak utama, pendiri, karyawan, vendor, sewa, dan marketing. Kepatuhan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Konsumen. Di aspek ekonomi dan sosial, membuka lapangan kerja seperti manajer, sales, penjahit, dan admin, menggerakkan sektor tekstil dan retail premium, berkontribusi pada output, konsumsi, dan pendapatan, mempengaruhi gaya hidup berpakaian dan profesional, kelima, risiko kesehatan dan lingkungan minim, sanitasi terjaga. Di aspek politik, kemudahan perizinan via OSS, stabilitas politik mempengaruhi daya beli dan kepercayaan, kebijakan impor bahan baku dan pajak tekstil, dukungan program industri kreatif pemerintah. Di aspek eksternal lingkungan, kesadaran karyawan menjaga efisiensi sumber daya, kontrol penggunaan listrik dan AC, bahan baku ramah lingkungan, kemasan eco-friendly dan pengurangan limbah, rantai pasok tidak merusak kawasan konservasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Latifah. Berikutnya penyampaian mengenai aspek-aspek keuangan juga akan dibahas oleh Saudari Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi penjualan produk bulanan dari Giovanni Sartor. Nah, seperti yang teman-teman lihat, berdasarkan analisis potensi pasar di kawasan Pacific Place, kami itu memproyeksikan total omset bulanan kami itu mencapai 359.929.990 juta atau setara dengan jika kita bedah di diagram di layar, itu kontributor paket eksekutif premium itu mencapai 80 juta, sedangkan yang kemeja formal bermotif polos atau ada motifnya itu 61.650.000, dan juga dasi premium itu mencapai 45.540.000. Setelan premium seperti jas, celana, dan juga vest itu 35.680.000. Dan untuk paket profesional seperti kemeja, blazer, dan juga dasi itu 25.999.974. Nah, jadi estimasi total offset itu penjualannya 333.929.950 juta dengan total estimasi tahunan sebesar 4,247.159.400. Next. Yang kelima itu aspek keuangan. Di sini ada capital expenditure atau CAPEX. Nah, jadi komponen investasi itu berupa perizinan dan juga legalitas seperti NIB, NPWP, dan juga HAKI. Itu bernilai 20 juta. Nah, sedangkan desain dan juga renovasi interior toko karena ada dua lantai, jadi itu senilai 225 juta. Sedangkan desain untuk logo dan juga brand identity itu senilai 5 juta.
Dan untuk peralatan usaha seperti display, fitting room, AC, dan juga lain-lainnya itu mencapai 155.800.000. Sedangkan peralatan kantor seperti POS atau EDC, PC, dan juga lain-lain itu mencapai 43.900 juta. Sedangkan modal kerja seperti dana cadangan untuk 3 bulan itu senilai 300 juta. Nah, jadi total kebutuhan investasi itu senilai 749,7 juta. Nah, penyusutan tahun 1 sampai 4 itu tahun pertama itu senilai 49.925.000 dan tahun kedua itu senilai 149,775.000. Dan untuk tahun ketiga itu 99,850 juta dan tahun keempat itu senilai 49,925 juta. Next. Lalu mengenai OPEX dan juga proyeksi penjualan tahun pertama. Nah, komposisi OPEX tahun pertama itu mengenai gaji owner dan juga store manager. Di sini kami mengestimasikan per tahunnya itu senilai 912 juta per tahunnya. Yang kedua itu mengenai sewa tempat. Pacific Place itu dikenakan biaya 60 juta per tahun dan gaji karyawan untuk operasional itu 641,700 juta. Dan untuk bahan baku dan juga produksi seperti vendor jas ataupun kemeja itu senilai 574,200 juta. Dan operasional store seperti listrik, internet ataupun promosi itu kami terkena biaya 144,500 juta. Dan untuk maintenance dan juga ATK dan lain-lain itu senilai 10,8 juta. Jadi total Apex tahun pertama itu senilai 2,549.500 M. Nah, total kontribusi penjualan per tahun itu produknya ada kemeja formal itu senilai 739,8 juta dan juga paket eksekutif premium plus itu 960 juta dan juga dasi premium itu 546,5 juta dan setelan premium itu 428,2 juta dan setelan double distinct eksklusif itu 307,2 juta dan setelan basic seperti jas juga celana itu senilai 290,4 juta dan blazer slim fit premium itu 268,3 juta. Jadi total penjualan per tahun itu mencapai 4,247.159.400 M untuk 6.204 pieces per tahun. Selanjutnya, next, proyeksi laba rugi selama 5 tahun. Seperti yang teman-teman lihat dalam diagram yang ada pada layar itu, jadi tahun pertama itu mencapai 1,65 M. Dan untuk tahun kedua itu 1,76 M. Dan tahun ketiga itu 1,91 M. Dan tahun keempat itu 2,06 M. Dan tahun kelima 2,22 miliar. Nah, teks hanya 0,5% per tahun. Itu sudah mendekati IET mendekati EBIT. Lalu kapital budgeting dan juga kelayakan investasi. NPV dari Giovanni Sartor ini mencapai 6,49 M, itu positif. Dan juga mengenai IRR-nya itu 234%, jauh di atas 11%. Lalu PI-nya itu 8,65. Profitability Index itu lebih dari 1 dan payback period itu kurang lebih 5 bulan
10 hari. Jadi pengembaliannya itu sangat drastis, sangat cepat gitu. Jadi kesimpulan analisis investasi itu dengan NPV lebih dari 0, IRR jauh di atas tingkat diskontos, yaitu 11%. Jadi PI ini lebih dari 1 dan periode pengembalian modal yang sangat singkat. Usaha Giovanni Sartor ini dinilai layak untuk dilanjutkan dan juga dikembangkan. Investasi awal sebesar 749,7 juta sebanding dengan laba bersih tahunan yang mencapai lebih dari 1,6 miliar sejak tahun pertama. Next, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Berikutnya, setelah penyampaian pembahasan-pembahasan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pasar dan pemasaran dari Giovanni Sartor ini target pasarnya jelas, yang mana pekerja kantoran, profesional muda, dan eksekutif. Nah, STP, SWOT, dan marketing mix menunjukkan bahwa peluang besar di tengah kebutuhan personal branding dan fashion formal pria. Kita masuk ke teknis dan operasional, yang mana lokasi strategis di Pacific Place mendukung akses target pasar, yang mana itu ada sistem produksi via vendor, quality control, manajemen persediaan, serta distribusi online dan offline berjalan saling mendukung. Di aspek manajemen dan sumber daya manusia, nah, kita menggunakan struktur organisasi lini, yang mana pembagian tugas, spesifikasi pekerjaan, dan sistem rekrutmen telah dirancang baik untuk mendukung efektivitas operasional. Kita masuk ke aspek hukum dan eksternal, itu juga sudah jelas ya teman-teman, bahasanya legalitas usaha seperti NIB, NPWP, merek dagang, dan DJKI, perjanjian bisnis, dan kepatuhan ketenaga kerjaan telah dipertimbangkan secara menyeluruh. Bagian aspek keuangan, itu juga sudah melihat tadi ya pemaparan dari Saudari Putri, itu NPV-nya positif, IRR-nya juga jauh di atas 11%, yang mana menunjukkan PI lebih besar dari 1, dan payback periodnya sangat singkat. Nah, investasi memberikan pengembalian yang sangat menguntungkan. Jadi, Giovanni Sartor ini memang sudah layak untuk dibuka usahanya dan juga untuk dikembangkan. Mungkin sekian penyampaian hasil dari diskusi kami mengenai bisnis Giovanni Sartor ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga tentunya mohon maaf juga apabila terdapat kata-kata yang dirasa kurang pantas. Untuk itu, terima kasih juga kepada Ibu dan juga teman-teman yang telah mendengarkan video kami sampai akhir. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.